Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kita akan membahas tentang identitas gender dan ekspresi gender, yang mana identitas ini merujuk kepada cara seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri. Hal ini juga mencakup kepada keyakinan, nilai-nilai, kepercayaan, dan pengalaman yang membentuk persepsi individu tentang siapa dirinya. Identitas juga dapat diperoleh dari berbagai faktor seperti budaya, agama, gender, etnisitas, dan pengalaman hidup. Hal ini juga merupakan gambaran mental tentang siapa kita dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam konteks sosial. Sedangkan ekspresi gender ini merupakan cara seseorang mengekspresikan identitasnya kepada dunia luar. Hal ini juga mencakup segala sesuatu mulai dari perilaku, gaya berpakaian, seni, hingga cara berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Ekspresi diri juga memungkinkan individu untuk mengekspresikan nilai-nilai, presensi, dan identitas mereka melalui tindakan dan komunikasi. Identitas gender ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada maskulinitas, feminisme, dan androgini. Nah, maskulinitas ini merujuk pada karakteristik, perilaku, atribut yang secara tradisional ini dianggap sebagai khas atau karakteristik dari laki-laki atau pria dalam masyarakat tertentu. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma gender dan budaya yang berbeda di seluruh dunia. Nah, ada beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan maskulinitas, yaitu ada kekuatan fisik, keberanian, ketegasan, dominasi, independensi, dan ketangguhan emosional. Nah, apa sih ketika masyarakat melihat seseorang yang memakai tato? Mungkin pikiran masyarakat yang melihat seseorang memakai tato ini merupakan seseorang yang sangat geram, seram, dan identik dengan preman. Namun saat ini tato sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang, terlebih di kota besar di Indonesia. Keberadaan tato juga pada masyarakat modern mengalami perubahan makna. Tato yang berkembang menjadi budaya populer oleh anak muda dan mereka menganggap tato merupakan simbol kebebasan dan keberagaman. Mungkin ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bahwa maskulinitas ini atau orang yang bertato ini tidak mempunyai masa depan. Nah, maka dari itu mari kita lihat video berikut. Orang yang bertato nggak punya masa depan, soalnya susah nyari kerja. Salah, ya? Salah! Kayaknya itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kayak udah bebas-bebas aja. Gue tatoan cuma gue ngantor tetap. Enggak juga sih. Mungkin itu kalau berkacanya ke tahun-tahun dulu-dulu kali ya, zaman dulu gitu. Kalau sekarang banyak kok company yang mau dan nggak apa-apa gitu loh dengan karyawannya yang bertato. Gue tahu diri lah, gue kan tatoan emang. Jadi gue juga misalnya nggak bakal kecewa kalau suatu company gue mau masuk, mereka nggak nerima gue, nggak apa, it's fine. Tapi nanti cari yang lain. Dan gue tahu bakal susah. Cuma ya udah resikonya. Masa depan itu tidak ditentukan oleh tato ya, masa depan itu yang menentukan Anda sendiri. Ketika lo tatoan, mungkin kalau misalkan di salah satu instansi ada yang tidak menerima karyawannya itu bertato misalkan gitu kan lah. Cuma kan saya nggak mau kerja di sana. Kerjaan saya kan di tempat yang lain, di kreatif area, startup yang menerima karyawan-karyawannya itu apa adanya. Dan bukan berarti kita nggak kerja di salah satu instansi kita nggak punya uang. Feminism. What an incredible word. Very intriguing. But what exactly does it mean? Nah, selanjutnya adalah feminisme. Mungkin sudah banyak orang yang paham dan mengerti tentang feminisme. Dan mungkin banyak juga orang yang asing dengan feminisme. Nah, feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Tujuannya adalah agar perempuan mendapatkan hak dan peluang yang sama seperti laki-laki, misalnya dalam hak pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak lainnya.
Feminisme juga berusaha menghapus diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, feminisme menjadi lebih penting dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban dalam mengungkapkan seksual. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh feminisme, seperti stigma dan diskriminasi terhadap korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, feminisme harus terus berupaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban, serta mendorong perubahan di bidang hukum, kebijakan, dan juga budaya. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tidak memandang siapa kamu dan apa jenis kelaminmu. Mari kenali dan cegah setiap tindakan kekerasan seksual. Ayo dukung para korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Remaja keren, remaja lawan kekerasan seksual. Salam genre. Feminisme dalam kekerasan pelecehan seksual dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang paling umum dan paling berbahaya terhadap perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual telah meningkat dan feminisme telah menjadi gerakan yang lebih penting dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban. Feminisme adalah gerakan yang fokus pada peningkatan kesetaraan dan hak-hak perempuan. Dalam konteksnya, feminisme berupaya menghapus stigma seksual dan diskriminasi terhadap korban, serta meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, feminisme telah menjadi lebih penting dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Gerakan ini telah mendorong perubahan dalam hukum dan kebijakan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh feminisme dalam kasus kekerasan seksual yang memalukan. Salah satu tantangan utama dalam stigma dan diskriminasi terhadap korban. Stigma dan diskriminasi ini dapat membuat korban sulit untuk mencari bantuan dan dukungan, serta meningkatkan resiko mereka untuk mengalami kekerasan lagi. Feminisme juga dihadapkan pada tantangan lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban. Kurangnya kesadaran ini dapat membuat masyarakat tidak peduli dengan nasib korban dan tidak mau membantu mereka. Namun, feminisme juga telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban mengungkapkan seksual. Contohnya, beberapa negara telah menerapkan hukum dan kebijakan yang lebih ketat terhadap pemikiran seksual, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban. Dalam beberapa tahun terakhir, feminis juga telah mendorong perubahan dan budaya dan masyarakat. Contohnya, beberapa perusahaan telah menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pelecehan seksual, serta meningkatkan kesadaran karyawan tentang perlindungan terhadap korban. Yang belum tahu, perbedaan sebenarnya gini, kayak kita nyebutin androgyny. Oh, androgyny itu kayaknya tomboy ya, boys. Sebenarnya sama atau beda nggak sih antara androgyny dan juga tomboy? Oke, androgyny itu memang sudah mulai dari tahun 20-an, Domi. Oh, 20 juga sudah ada ya? Tapi untuk diperjelasnya adalah bukan tomboy kita sebutkan, tapi wanita yang lebih punya strength point atau lebih kuat gitu dalam dirinya. Tapi ini kita membahasnya adalah fashion. Bagaimana dia bergaya memadu ya? padankan gaya antara sisi maskulin tapi dan feminin dijadikan satu. Nah tuh, jadi androgyny benar-benar memadukan antara sisi feminin masih tetap ada, tapi maskulinnya dan kekuatannya di situ juga mendominasi sedikit ya. Nah ditambah lagi sebenarnya untuk wanita-wanita yang memang mau bergaya androgyny itu lebih mudah, Domi, karena memang lebih mudahnya karena apa? Bisa memakai pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian fashion item
pria. Misalnya kemeja longgar, terus suspender, bow tie, terus udah gitu blazer-blazer yang sedikit loose, boxy-boxy, terus celana-celana yang memang palazzo. Halo, nama gue Iksandrin. Profesi gue adalah model dan fashion stylist. Gue pengen speak up di sini sebagai model androgyny. Kalau orang nanya, lu cowok cewek? Pasti gue langsung bilang ya gue cowok. Tapi ada beberapa yang nanya, kok bisa sih cowok mukanya kayak cewek? Ya mungkin ini orang yang gak ngerti aja sih. Bahkan di kehidupan gue sehari-hari pun malah orang juga pada suka ada yang berpikiran kayak gitu. Baru kemarin gue naik Gojek gitu kan. Non udah siap non Gojeknya gitu. Gue cuma mikir dalam hati, anjir gue udah dandan pakai jaket kulit biar kelihatan rebel. Tapi aja panggilan non dalam hati gue kayak gitu. Bisa jelasin androgyny itu apa sih? Kalau yang gue jalani sekarang ini androgyny lebih sebuah peran, bukan apa yang harus gue bawa di kehidupan sehari-hari gue. Kayak artis lah, lo harus pernah jadi orang jahat, ya lo harus bisa jadi orang jahat gitu kan. Lebih kayak peran aja di karakter modeling gue. Gue lebih kayak bisa nempatin diri gue kapan gue harus jadi A, kapan gue harus jadi B, atau gue campurin dua-duanya gue bisa. Lu pernah gak dapet perlakuan yang gak enak itu karena penampilan lu sebagai androgyny? Perlakuan-perlakuan yang aduh kok kayak gini sih gitu? Dulu sih ada ya, kok cowok dandanannya kayak gini sih, nggak kayak cowok pada umumnya gitu. Terus emang kenapa? Balik lagi nih, gue lebih mencintai diri gue sendiri. Inilah salah satu ekspresi gue dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan. Mungkin kalau orang lain berpikir ini adalah kelemahan gue. Gue melihat ini kelemahan tapi menjadi peluang besar buat gue di dunia kerja gue. Udah berapa lama sih Sam jadi model? Model tuh kurang lebih udah hampir 10 tahunan, dari 2011. Lu ada background model? Enggak, background awalnya atlet, cuma secara nggak langsung aja ternyata nyemplung ke dunia modeling. Jadi lu dulu atlet apa? Lu atlet karate. Sejak? Atlet karate itu semenjak dari TK, karena bokap gue sendiri adalah pelatih gue pribadi, sampai gue kuliah dan lulus masih aktif juga sebenarnya. Modeling dan atlet dua-duanya balance jalan dua-duanya. One udah pernah, nasional udah pernah, internasional udah pernah, Asia udah pernah. Gimana perasaan lu ketika shifting gitu? Gue ngerasa mungkin gue akan mencoba menjadi sebuah referensi baru di dalam dunia bela diri. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat orang hanya dari tampilan fisik. Karate itu pasti automatically bakal jadi yang maco banget, itu enggak. Dengan karakter gue yang seperti ini, tapi ternyata orang tuh berekspektasinya, wah ternyata yang kayak gini aja masih bisa jadi juara nasional, yang masih bisa panjang karirnya di karate. Androgyny adalah istilah yang digunakan untuk individu yang memiliki sifat maskulin dan feminim sekaligus. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu androgynos, yang artinya pencampuran dari ciri-ciri maskulin dan feminim, baik dalam pengertian fashion atau keseimbangan antara anima dan animus, yang terdapat dalam teori psikoanalitis. Androgyny tidak berhubungan dengan orientasi seksual dan tidak hanya mengacu pada fisik. Sifat androgyny tidak hanya terlihat dari bentuk fisik, tetapi juga dari cara berpakaian, berperilaku, dan sifat-sifat lainnya. Di Indonesia, androgyny telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun. Contoh kasus androgyny di Indonesia meliputi model-model seperti Darel Verhostan, Ihsan Rendengan, Sindu Takasiwi, Anasli, Chloe Klau, dan Jovi Andiguna Hunter. Androgyny juga memiliki beberapa definisi lain, seperti pengender, gender fluid, agender, non-gender, gender netral, dan lain-lain. Istilah ini punya makna masing-masing dan berbeda tipis dengan satu sama lain. Tetapi semuanya mengacu pada sifat-sifat yang bisa digambarkan dengan istilah androgyny. Namun, masih ada beberapa pro dan kontra yang muncul dalam masyarakat, terutama karena masih banyak masyarakat
yang hanya mengenal dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan.